Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astrid Indaliviani, S.Pharm, MSI. Saya adalah salah satu dosen di jurusan Farmasi, Fakultas Farmasi, Universitas Halu Oleo di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Saya merupakan salah satu dosen di kelompok keilmuan farmasetika dan teknologi farmasi, sehingga saya mengampu beberapa mata kuliah terkait kelompok keilmuan tersebut, yakni biofarmasetika, formulasi teknologi sediaan padat, formulasi teknologi sediaan cair dan semi padat, formulasi teknologi sediaan steril, formulasi teknologi sediaan kosmetik, serta farmasi fisika. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan video mengenai pendidikan dan pengajaran terkait salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah biofarmasetika. Mata kuliah ini diampu oleh 4 dosen dan berbobot 2 SKS tanpa adanya praktikum. CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah yang pertama CPL 1, yakni sikap 9, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. CPL 2, yakni pengetahuan 2, mengambil keputusan pada setiap pekerjaan kefarmasian atas dasar ilmu, legal, dan etik. CPL 3, yakni keterampilan umum 5, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang farmasi berdasarkan hasil analisa informasi dan data. CPL 4, yakni keterampilan khusus 5, mampu melakukan prosedur farmasetik atau klinis dengan menerapkan prinsip-prinsip dalam pedoman pembuatan produk kefarmasian. Serta CPL 5, yakni menerapkan teori, prinsip, metode, prosedur, serta aplikasi dari ilmu farmasi. Mata kuliah biofarmasetika memiliki 6 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Kami berharap setelah mahasiswa mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa mampu yang pertama menguasai konsep biofarmasetika. Yang kedua, mampu menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi bioavailabilitas obat. Yang ketiga, mampu menganalisis bioavailabilitas dan bioekivalensi. Yang keempat, mampu menjabarkan sistem klasifikasi biofarmasetika. Yang kelima, mampu menerapkan metode pengujian absorpsi obat. Dan yang keenam, mampu menerapkan metode pengujian disolusi obat. Dari 6 CPMK tersebut dibuat menjadi 9 sub CPMK yang masing-masing sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Deskripsi dari mata kuliah biofarmasetika adalah mata kuliah ini mempelajari tentang konsep biofarmasetika, pengaruh fisikokimia, teknologi formulasi dan fisiologis terhadap bioavailabilitas obat, serta sistem klasifikasi biofarmasetika, metode pengujian absorpsi obat, serta pengujian disolusi obat. Harapan kami melalui mata kuliah ini, mahasiswa mampu mengetahui konsep biofarmasetika serta faktor-faktor yang mempengaruhi proses biofarmasetika tersebut. Selain itu, diharapkan pula mahasiswa mampu mengetahui klasifikasi biofarmasetika atau BCS, serta mampu mengevaluasi pengujian absorpsi dan profil disolusi obat, yang tentunya sangat berpengaruh pada desain produk obat untuk efikasi yang tinggi dari obat tersebut. Bahan kajian pada mata kuliah biofarmasetika adalah yang pertama, konsep biofarmasetika, 2, pengaruh fisikokimia zat aktif obat terhadap bioavailabilitas obat, yang ketiga, pengaruh teknologi formulasi terhadap bioavailabilitas obat, yang keempat, pengaruh fisiologis terhadap bioavailabilitas obat, yang kelima, bioavailabilitas dan bioekivalensi, yang keenam, sistem klasifikasi biofarmasetika, yang ketujuh, metode pengujian absorpsi obat, dan 8, metode pengujian disolusi obat. Metode perkuliahan yang kami gunakan pada perkuliahan ini adalah yang pertama, metode ceramah, dengan harapan mahasiswa mampu memahami ataupun memperoleh wawasan terkait mata kuliah biofarmasetika. Yang kedua, metode diskusi, yang dapat menumbuhkan dan mengembangkan pola pikir mahasiswa terkait materi perkuliahan yang diajarkan melalui diskusi secara berkelompok. Dan yang ketiga, metode tanya jawab. Model yang digunakan pada mata kuliah ini adalah problem based learning yang didasarkan pada suatu studi kasus. Pada model ini, mahasiswa akan diberikan suatu kasus untuk dapat dianalisis baik secara individu maupun secara berkelompok.
sehingga diharapkan mahasiswa akan lebih memahami dan memiliki kemampuan analisis yang tinggi terkait materi perkuliahan yang diberikan. Selain itu, mahasiswa mengetahui bahwa terdapat banyak kasus nyata terkait materi perkuliahan yang membutuhkan solusi berdasarkan keilmuan biofarmasetika. Sistem penilaian dari mata kuliah ini terdiri atas 25% UTS, 25% UAS, dan 50% aktivitas partisipatif yang didapatkan dari tugas, diskusi, serta analisis terkait kemampuan mahasiswa mengatasi kasus atau masalah yang diberikan selama perkuliahan. Mahasiswa tentunya dapat melihat nilai-nilai yang mereka peroleh melalui Siakat, merupakan akun yang dikembangkan oleh Universitas Halu Oleo, sehingga mahasiswa bisa mengakses nilai secara transparan. Dalam proses pembelajaran, kami juga menggunakan LMS, yakni Spada UHO, yang dapat memudahkan mahasiswa untuk mengakses materi, mengakses absen, mengumpulkan tugas, hingga mengerjakan kuis. Berikut video terkait pembelajaran mata kuliah biofarmasetika yang dilakukan secara tatap muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selamat siang semuanya. Siang. Oke, bagaimana kabar hari ini? Baik. Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan agar kita bisa melanjutkan perkuliahan kita tentang mata kuliah biofarmasetika. Nah, sebelum kita masuk ke perkuliahan biofarmasetika kita hari ini, kita mulai dulu dengan membaca doa. Jadi, baca doa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Silakan berdoa, dimulai. Selesai. Oke, sekarang ini kita masuk ke pertemuan kita yang ketiga. Jadi kita sudah 2 minggu masuk ke pertemuan biofarmasetika. Kita sudah belajar tentang konsep biofarmasetika. Kemudian kita juga sudah belajar tentang bagaimana pengaruh fisikokimia terhadap bioavailabilitas obat. Nah, mungkin sambil mengingat-ingat pelajaran yang kemarin, apa ada yang masih ingat tentang perkuliahan kita minggu lalu? Silahkan angkat tangan. Oh iya, silahkan. Biofarmasetika adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara sifat fisikokimia obat, persediaan beserta teknologi pembuatan obat terhadap proses biofarmasi. Baik, kita kasih applause dulu untuk semua teman-teman yang sudah menjawab. Nah, itu artinya kita semua masih ingat tentang perkuliahan kita minggu-minggu lalu. Nah, sekarang kita akan masuk ke perkuliahan tentang faktor lain lagi. Kalau tadi kita bicara tentang faktor fisikokimia, sekarang kita akan belajar tentang pengaruh bentuk formulasi dan teknik pembuatan sediaan. Jadi tidak hanya faktor fisikokimia saja yang kita pelajari, tetapi ternyata ada faktor tentang pembuatan obat, yakni eksipien dan juga teknologi pembuatannya. Oke. Mungkin sebelum masuk ke pertemuan kita hari ini, pembahasan perkuliahan kita hari ini, saya akan memutar satu video. Mungkin bisa dilihat videonya. Oke, dari video yang saya putar, kira-kira ada yang mengerti tidak apa yang bisa kalian ambil dari video yang sudah kalian tonton? Jadi, bentuk sediaan obat dapat berpengaruh pada proses biofarmasi obat. Bentuk sangat berpengaruh dapat dilakukan untuk mengidentifikasi suatu sistem penghalusan obat yang efektif begitu pun. Oh ya, betul. Jadi, bentuk sediaan obat itu akan berpengaruh
sama kecepatan disolusi dari obat. Jadi obat sebelum bisa terabsorpsi dia harus bisa terdisolusi terlebih dahulu. Dan ternyata faktor dari bentuk sediaan obat itu bisa memberikan pengaruh. Jadi betul ya semua pendapatnya teman-teman kalian, karena bentuk sediaan itu penting untuk biofarmasi obat. Oleh karena itu kita harus betul-betul menelaah kira-kira eksipien apa yang mau kita gunakan, kemudian metode apa yang mau kita gunakan, sehingga nanti kita bisa memilih bagaimana bentuk sediaan, eksipien, termasuk jumlah dan jenis yang bisa kita gunakan. Nah itu tadi terkait studi preformulasi. Nah itu yang biasa kita lakukan sebelum mendesain produk obat atau suatu produk obat. Begitu. Good job semuanya. Jadi ini kurang lebih yang akan kita pelajari hari ini tentang masalah desain obat terkait dengan jumlah dan jenis eksipien serta teknologi pembuatan sediaan obat. Oke, jadi kembali ke PowerPoint kita. Tujuan pembelajaran hari ini. Jadi ada 4 poin tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Yang pertama, mahasiswa mampu menunjukkan hubungan antara teknologi pembentukan garam terhadap bioavailabilitas. Kemudian mahasiswa mampu menunjukkan hubungan antara teknologi pembentukan kompleks terhadap bioavailabilitas. Kemudian mahasiswa mampu menunjukkan hubungan antara teknologi dispersi padat terhadap bioavailabilitas. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menunjukkan hubungan antara jenis dan jumlah eksipien terhadap bioavailabilitas obat. Nah, ini adalah beberapa pengaruh teknologi. Mungkin ini kita sudah sering mendengar tentang teknologi-teknologi formulasi yang bisa meningkatkan bioavailabilitas obat. Jadi bisa kita melakukan perubahan terhadap zat aktifnya kita, kemudian bisa juga kita mengubah formula sediaan kita, atau bisa juga kita melihat teknologi atau mengkaji ulang teknologi apa yang sesuai dengan sediaan yang mau kita buat. Itu yang akan kita bahas pada materi siang ini. Oke, terkait teknologi itu ada beberapa. Yang pertama pembentukan garam, kemudian pembentukan kompleks, dan yang terakhir dispersi padat. Kalau untuk pembentukan garam berarti zat aktif kita itu akan kita ubah. Jadi kita mengubah suatu senyawa asam atau basa yang suka larut dalam air dengan bentuk garamnya. Nah, kalau dia sudah terbentuk bentuk garamnya sehingga dia bisa menjadi lebih larut. Kalau dia lebih larut berarti berpotensi untuk meningkatkan disolusi obat. Begitu pula dengan kompleks. Ketika kita tambahkan agen pengompleks di obatnya kita, nanti si agen pengompleks itu akan membentuk kompleks dengan obat kita, sehingga bisa membuat obat kita ini memiliki kelarutan yang tinggi. Kalau kelarutannya tinggi, disolusinya tinggi, sehingga bisa kira-kira mempercepat proses penyerapan obat. Begitu. Jadi lebih banyak obat yang tersedia untuk diabsorpsi. Oke, nah syaratnya kompleks itu apa? Agen pengompleks, ada yang masih ingat? Syaratnya itu dia harus bisa terbuka kembali. Jadi dia bersifat reversible. Artinya dia tidak bersama-sama zat aktif kita ini terserap masuk. Jadi dia itu tidak bisa berlekatan. Nanti setelah dia melaksanakan fungsinya untuk meningkatkan disolusi, dia bisa terurai kembali. Dan terakhir adalah teknologi dispersi padat. Dispersi padat itu produk solid yang bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan disolusi zat aktif kita. Jadi zat aktif kita ditambahkan matriks hidrofilik sehingga dia bisa meningkatkan kelarutannya. Nah, itu salah satu teknologi untuk zat aktif kita agar bisa mempercepat proses biofarmasi, yakni disolusi. Kemudian kalau diformulasi apa? Ini adalah gambar eksipien. Jadi ini kalian sudah masuk ke semester 5, pasti sudah tahu semua tentang eksipien-eksipien yang sering digunakan, yang biasa ada di formulasi padat maupun formulasi cair dan formulasi semi padat. Nah, ini semua eksipien yang biasa kita gunakan. Nah, ada dua hal yang perlu kita kaji di sini, ada jenis dan ada konsentrasi. Jadi jenis eksipien apa dan konsentrasi eksipiennya berapa itu akan berpengaruh sama sediaan kita nantinya. Apakah nanti sediaannya ini bisa meningkatkan disolusinya atau bisa menurunkan disolusinya.
Jadi ada potensi yang bisa dihasilkan tergantung jenis dan konsentrasi eksipien. Yang pertama itu bisa meningkatkan disolusi, artinya meningkatkan laju dan jumlah absorpsi obat. Ada yang bisa berikan contoh bagaimana eksipien bisa meningkatkan disolusi? Oke, silahkan. Apa contohnya? Jadi contoh eksipien yang bisa meningkatkan disolusi adalah surfaktan, karena surfaktan memiliki bagian polar dan juga non-polar, sehingga surfaktan bisa membantu meningkatkan kelarutan obat yang sulit terdisolusi. Oke, betul sekali. Jadi salah satu contohnya itu adalah surfaktan. Jadi surfaktan itu punya bagian polar dan bagian non-polar yang mungkin bisa kita berikan ke formulasi kita sehingga bisa meningkatkan disolusi. Kemudian ada juga potensi eksipien lainnya yaitu mencegah pelarutan obat. Jadi kita kasihkan eksipien, ternyata dia bisa mencegah pelarutan obat, bisa memperlambat disolusi. Mungkin ada yang bisa kasih contoh tentang eksipien yang bisa mencegah pelarutan obat. Silahkan. Pada penggunaan magnesium stearat sebagai lubrikan pada tablet dengan konsentrasi tinggi, karena magnesium stearat itu termasuk lipofilik, jadi jumlah yang banyak bisa mempersulit cairan gastrointestinal untuk berpenetrasi, memecah dan melarutkan tablet. Ya, betul. Jadi salah satu contohnya adalah magnesium stearat. Dia itu sejenis pelincir yang kita gunakan di alat cetak tablet. Nah, dia ini sifatnya lipofilik. Kalau misalkan dia tersalut lama, konsentrasinya sangat tinggi, nah ini dia bisa menyalut tablet kita menjadi lebih lipofilik. Akhirnya nanti cairan di gastrointestinal kita itu akan sulit berpenetrasi dan memecah tablet, seperti itu. Cocok teman-temannya sudah mengerti contoh-contohnya. Kemudian yang lainnya itu ada yang bertindak sebagai pembawa untuk menembus dinding. Contohnya itu ada etosom, liposom. Nah, itu semua novel dari drug delivery system. Lalu ada juga yang meningkatkan waktu tinggal obat dalam saluran cerna. Contohnya tablet gastroretentif. Jadi itu didesain dengan suatu polimer agar dia tertahan di cairan lambung supaya memberikan pelepasan sedikit demi sedikit di lambung. Seperti itu. Oke, ini mungkin usaha yang bisa dilakukan. Ada dengan menggunakan bahan yang bisa mengubah tetapan dielektrik cairan. Jadi ketika kita mau meningkatkan kelarutan obat, bisa kita tambahkan kosolven. Jadi kosolven itu bisa mengubah tetapan dielektrik cairan. Jadi ketika zat terlarut itu memiliki tetapan dielektrik cairan yang nilainya tinggi, jauh dari pelarut yang digunakan, kita bisa gunakan kosolven sehingga pelarut kita memiliki tetapan dielektrik yang sama atau mendekati dengan zat terlarut. Akhirnya terjadinya proses pelarutan. Kemudian penggunaan surfaktan yang tadi sudah dijelaskan temannya, bagaimana surfaktan itu bisa berpengaruh untuk meningkatkan disolusi. Karena adanya tadi kebagian polar dan non-polar yang bisa membantu suatu zat aktif bisa meningkatkan disolusinya. Nah, hal seperti ini yang banyak digunakan di emulsi, nanoemulsi, etosom, liposom, dan sistem penghantaran lainnya. Kemudian penyalutan dengan senyawa hidrofil, itu tadi dispersi padat, mungkin salah satu contohnya juga. Lalu ada penggunaan eksipien lainnya. Contohnya penggunaan eksipien lainnya itu adalah ini, banyak sekali contohnya. Mulai dari lubrikan, jadi dia itu harus diperhatikan yang tadi sudah dijelaskan, magnesium stearat. Ketika jumlahnya berlebihan, dia bisa menyalut obat kita menjadi lebih lipofilik sehingga bisa menurunkan disolusinya. Kemudian bahan pengisi, contohnya eksipien yang punya sifat hidrofilik yang tinggi. Nah, itu bisa membantu proses disolusi obat kita di cairan gastrointestinal. Lalu laktosa sebagai pengisi tablet, dia ini sifatnya hidrofil. Namun laktosa ini sering menyebabkan tablet keras karena mungkin pada saat pencetakan tabletnya, jadi pelepasan obat kalau sudah keras tabletnya itu akan menjadi lebih lambat karena pori-pori di tablet kita itu menjadi lebih kecil, susah untuk cairan gastrointestinal berpenetrasi. Jadi bisa kita tambahkan zat penghancur lebih banyak ataupun mengurangi konsentrasi dari laktosanya. Kemudian bisa juga kita kombinasikan dengan amilum laktosa.
Kemudian ini lagi, konsentrasi penghancur dan penghikat harus optimal. Jadi harus kita variasikan kira-kira konsentrasi mana yang cocok antara pengikat dan penghancur. Karena keduanya ini merupakan dua bahan yang saling berpengaruh. Satunya bisa mengompakkan tablet kita, yang satunya bisa membantu menghancurkan. Jadi konsentrasinya harus dibuat optimal. Oke. Untuk teknologi atau proses, contohnya gaya gempa. Jadi proses pengempaan itu akan berpengaruh terhadap porositas dan juga kenaikan suhu. Nah, ketika dia pengempaannya sangat tinggi, makanya ini bisa menimbulkan kenaikan suhu. Kalau sudah terjadi kenaikan suhu, bahan-bahan pelincir yang lipofilik kemungkinan besar itu akan bisa meleleh. Nah, kalau dia sudah meleleh, akan ada penyalutan lipofilik di situ. Akhirnya apa? Kalau sudah ada lipofilik di tablet kita, maksudnya sudah tersalut lapisan lipofilik di tabletnya kita, itu tadi kembali lagi akan sulit untuk terjadi disolusi. Nah, metode pembuatan juga. Kita tahu metode pembuatan itu ada dua, kempa langsung sama granulasi. Kempa langsung itu berarti zat tablet kita, bahan-bahan di tablet kita itu punya daya alir yang baik, sehingga tidak perlu kita lakukan granulasi. Oleh karena itu semua bahan langsung kita kempa, dicampur langsung dikempa. Beda dengan granulasi. Kalau granulasi itu kita buat dulu dia jadi granul-granul, entah itu pakai metode granulasi basah ataupun granulasi kering. Nah, apa pengaruhnya? Pengaruhnya itu kalau kempa langsung, kemungkinan besar pecahnya itu tablet akan menjadi kepingan yang sangat kecil. Sedangkan kalau pakai tablet yang dimulai dengan metode granulasi, proses deagregasinya itu akan dimulai secara bertahap. Jadi ada disintegrasi bertahap, akan lebih lambat daripada kempa langsung. Tetapi hal ini tidak akan menutup kemungkinan kalau tablet dengan metode granulasi ini akan memiliki kecepatan lebih tinggi daripada kempa langsung. Kenapa? Karena ada lagi faktor selain metode pembuatan, yaitu jumlah eksipien. Kalau kita tingkatkan jumlah penghancurnya, berarti tidak menutup kemungkinan kalau metode granulasi, tablet dengan metode granulasi lebih cepat proses penghancurannya daripada kempa langsung. Jadi semua tergantung sama jumlah dan jenis eksipien, kemudian metode pembuatan. Jadi semua dalam satu paket yang tidak bisa kita pisah-pisahkan. Oke, sampai di sini materi kita. Apa ada yang mau ditanyakan terkait perkuliahan hari? Silahkan, Dek. Jadi bagaimana cara jumlah agar eksipien itu bisa diproses secara biofarmasi? Oke, bagaimana cara menentukan jumlah eksipien yang tepat? Nah, kita sebagai formulator harus menerapkan yang namanya optimasi. Optimasi itu artinya kita membuat beberapa variasi konsentrasi. Jadi berdasarkan referensi, misalkan zat A sebagai pelincir atau zat B sebagai pengikat. Ya, ini punya rentang seperti apa? Nah, itu kita masukkan rentangnya, kita kombinasikan dalam bentuk variasi konsentrasi, kita buat dalam formula tertentu, beberapa formula yang divariasikan konsentrasinya, konsentrasi zat yang mau kita tahu berapa optimalnya. Nah, nanti kita buat dalam tablet dan kita lakukan pengujian. Dari pengujian tersebut, mana yang disolusinya lebih baik, berarti itulah jumlah yang paling optimal untuk pembuatan tablet menggunakan bahan-bahan tersebut. Jadi ingat yang namanya optimasi dengan memvariasikan konsentrasi. Kayak gitu. Oke, sampai situ. Oke, mungkin karena materi kita sudah selesai, saya akan meminta kalian untuk berdiskusi. Sama seperti hari-hari sebelumnya, pertemuan sebelumnya, kita akan melakukan diskusi. Mungkin silahkan membentuk lingkaran dengan 4 kelompok terdekat saja. Nanti kita akan lakukan diskusi. Saya sudah menyiapkan materi kasus yang harus kalian telaah pada siang hari ini terkait dengan materi kita hari ini.
waktu diskusi kita sudah habis. Sekarang waktunya mempresentasikan hasil diskusi kalian. Dimulai dari kelompok 1. Silahkan kelompok 1 perwakilannya untuk bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Perkenalkan, nama saya Trida Mainti Fataraing dengan NIM O1A121182. Peroleh hasil dari diskusi kami yaitu semakin tinggi jumlah heuristik lagi disolusi furosemid matriks hidrofilik. Perlu teman-teman ketahui, zat yang digunakan sebagai Baik, semuanya sudah mempresentasikan hasil diskusinya dan saya sudah mendapatkan kesimpulan kalau kalian sudah berhasil menjawab kasusnya, yaitu kasus tentang furosemid, di mana kalian mau mendesain furosemid dalam dispersi padat. Nah, di sini kalian juga mengambil bahan hidrofilik yaitu PEG dan TAL, di mana kombinasi keduanya atau tanpa kombinasi ternyata memberikan pengaruh dengan profil disolusi, dan itu hasil diskusi kalian dari kelompok 1 sampai 4. Mungkin ada yang mau memberikan tanggapan tambahan terhadap diskusi ini, bisa angkat tangan. Ya, silahkan deh berdiri. Jadi tanggapan saya tentang diskusi ini, disolusi obat dapat ditingkatkan melalui teknologi dispersi padat, namun sangat perlu dipertimbangkan eksipien yang cocok untuk digunakan atau dikombinasikan dengan zat aktif yang dimiliki sehingga dapat meningkatkan profil disolusinya. Ya, betul sekali. Terima kasih. Kita aplaus pada kesempatan kali ini atas hasil diskusi kita semua. Jadi kita semua sudah mengerti ternyata peran dari jenis dan jumlah eksipien itu sangat berpengaruh. Kemudian metodenya juga itu sangat berpengaruh terhadap proses disolusi. Nah, kemudian saya karena sebelum saya tutup materi kita hari ini, untuk lebih menyegarkan ingatan kalian tentang materi kali ini, kita kuis dulu. Nah, kuisnya silakan akses LMS kalian. Jadi di LMS sudah ada link kuis untuk pertemuan 3 pada hari ini. Mungkin silahkan dikerjakan kuisnya sekitar 20 menit. Oke, waktu mengerjakan kuis selesai. Jangan lupa untuk mensubmit jawabannya ya. Jadi submit jawabannya di link LMS itu nanti akan membantu kalian untuk mendapatkan nilai kuis, sehingga kalian juga bisa akses nilai kuisnya nanti ketika membuka SPADA tersebut. Oke. Nah, sebelum saya tutup materi perkuliahan kali ini, mungkin ada yang mau memberikan kesimpulan atas materi hari ini. Ya, silahkan Kak. Baik, kesimpulan terkait materi perkuliahan hari ini adalah proses biofarmasi obat seperti disolusi dapat dipengaruhi oleh teknologi pembuatan sediaan serta jumlah dan jenis eksipien yang digunakan. Baik, terima kasih. Kita kasih aplaus buat temennya. Oke, jadi seperti itu kesimpulan hari ini kita sudah mengerti jenis eksipien, jumlah eksipien, kemudian metode yang digunakan untuk membuat suatu sediaan itu sangat berpengaruh sama profil disolusi ya. Jadi seperti itu pengaruh dari faktor formulasi dan metode pembuatan sediaan terhadap bioavailabilitas. Saya berharap materi perkuliahan kita hari ini bisa disimak dengan baik, kemudian pulang kalian bisa mengulang kembali materinya sehingga nanti kita bisa mengaplikasikan materi ini ketika kalian menjadi formulator atau ketika kalian diberi tugas untuk merancang suatu sediaan obat. Jadi kita sudah punya konsep bahwa ternyata eksipien dan metodenya itu sangat diperlukan. Studi preformulasi itu sangat-sangat diperlukan. Jadi itu harapan yang bisa timbul dari materi hari ini. Kita harus bisa tetap berpegang teguh dengan konsep hari ini untuk kedepannya agar kita bisa menjadi formulator yang baik. Karena kita seorang farmasi, tidak menutup kemungkinan kita semua akan berhadapan dengan formula obat. Mungkin nanti ada yang bekerja di industri, bisa meracik obat, bisa mendesain produk obat yang lebih bagus lagi, obat anti kanker dan sebagainya.
Baik, saya tutup perkuliahan kita pada hari ini. Terima kasih, semoga kita sehat selalu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan video mengajar saya terkait mata kuliah biofarmasetika yang dilakukan secara tatap muka. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.